Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin berbicara mengenai predestination atau doktrin tentang pemilihan. Kita akan lihat dalam Efesus 1 ayat 3 sampai 4 untuk mendasari pembicaraan hari ini. Firman Tuhan berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertama-tama dalam Efesus 1 ayat 3, di sini menulis dengan jelas tentang berkat rohani di dalam sorga. Berkat rohani ini terkait dengan Yesus Kristus. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memahami apa yang ditulis di dalam Alkitab, sound doctrine, menuliskan, mengajarkan kepada kita bahwa berkat yang paling utama di dalam hidup ini adalah berkat rohani. Sekali lagi saya ulangi, berkat yang paling utama adalah berkat rohani. Ini berkat yang terutama melebihi dari segala berkat jasmani. Karena berkat rohani itu adalah berkat yang tersedia di dalam sorga. Dan saudara, apa yang kita alami di dalam hidup ini merupakan berkat-berkat yang terjadi di muka bumi ini. Dan berkat-berkat di muka bumi ini tentu bersifat temporer, bersifat sementara. Nah, Alkitab katakan berkat rohani itu yang terjadi adalah terjadi karena ada ikatan perjanjian dengan Yesus Kristus. Maka semua orang yang hidup di dalam Yesus Kristus seharusnya tidak lagi mengkhawatirkan masalah berkat. Tidak lagi memfokuskan hidupnya pada berkat. Begitu. Jadi jangan berdoa untuk berkat, 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 berkat. Jangan pikiranmu terfokus pada berkat, 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 berkat. Kenapa? Karena berkat yang utama telah diterima dan dialami oleh semua orang yang ada di dalam perjanjian dengan Yesus Kristus. Orang yang mengalami Yesus Kristus adalah orang yang diberkati. Amin, saudara. Sekali lagi saya katakan, orang yang berada dalam perjanjian dengan Yesus Kristus adalah orang yang diberkati. Dan mereka mempunyai segala berkat rohani di dalam sorga. Berkat yang tidak pernah menjadi usang dan tidak pernah menjadi busuk atau layu, tidak pernah habis. Karena berkat itu bersifat berkat yang kekal. Amin, saudara. Di dalam Yesus, engkau mengalami berkat yang kekal. Jadi tinggalkan pikiran tentang berkat-berkat yang materi. Tinggalkan khotbah yang mengajarkan hanya berkat-berkat materi. Khotbah itu yang bicara tentang Injil kemakmuran, mengajarkan bayar persepuluhan supaya engkau diberkati, mengajarkan buah sulung supaya engkau berlimpah-limpah, mengajarkan supaya engkau hidup di dalam Tuhan, nanti dapat berkat 10 kali lipat, 20 kali lipat, 100 kali lipat. Itu adalah ajaran yang salah. Karena apa? Di dalam Tuhan engkau sudah diberkati. Ini yang pertama dulu yang ingin saya sampaikan. Kemudian dikatakan di dalam Yesus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat
di hadapannya. Alkitab katakan, Paulus mengajarkan sound doctrine di sini, bahwa Allah telah memilih kita. Namanya predestination. Allah telah memilih jauh sebelum dunia dijadikan. Allah telah memilih di dalam kekekalan supaya kita bisa menjadi milik Yesus. Allah telah memilih kita di dalam kekekalan supaya kita bisa menjadi orang yang diselamatkan dan berada di dalam perjanjian Tuhan yang tadi saya sudah katakan adalah berkat Tuhan. Nah, saudara, kita tidak bisa menghindari pengajaran yang disebut dengan pemilihan Allah atau predestinasi. Nah, apa artinya itu? Yaitu doktrin yang berkata doctrine of election. Saudara, saya selalu mengajarkan tentang pentingnya kata doktrin ini, pentingnya kata pengajaran. Mengapa? Karena saya mengajarkan sound doctrine. Sound doctrine itu artinya pengajaran sehat. Saya mengajarkan bahwa pengajaran itu lebih utama daripada praktek-praktek beriman. Pengajaran itu menempati tempat urutan yang pertama. Jadi kalau engkau tidak mempunyai pengajaran di dalam hidupmu, maka engkau adalah orang Kristen yang malang. Kalau engkau tidak mencintai pengajaran firman Tuhan, maka engkau adalah orang Kristen yang paling miskin di dunia ini. Kalau engkau tidak suka belajar firman Tuhan, maka engkau adalah orang Kristen yang sebenarnya tidak mengerti akan firman Tuhan. Mengapa? Karena orang Kristen yang mengasihi Tuhan adalah orang Kristen yang mencintai doktrin. Orang Kristen yang mencintai Tuhan adalah orang Kristen yang belajar semua doktrin Tuhan, yaitu sound doctrine. Doktrin artinya pengajaran. Nah, kalau engkau tidak mau belajar, engkau bukanlah orang Kristen yang baik dan lahir baru. Karena engkau tidak cinta kepada wahyu yang tertulis, yaitu firman Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang Kristen yang menolak tentang doctrine of election atau pengajaran mengenai pemilihan. Ada yang katakan, oh saya ingin berdiri di tengah-tengah saja. Mengapa? Karena mereka itu menghindari perdebatan-perdebatan yang ada. Karena mereka itu mencoba untuk berpandangan yang mereka katakan balance. Jadi mereka ingin berdiri di tengah-tengah karena mereka tahu doktrin pemilihan itu adalah doktrin yang sulit untuk dimengerti. Bagaimana mungkin Tuhan sudah memilih jauh di dalam kekekalan, sementara dia berpikir kalau saya terima Yesus Kristus oleh karena saya merespon kepada Yesus Kristus. Kalau saya menerima Yesus Kristus oleh karena saya yang memilih Yesus Kristus. Itu pikiran dia. Jadi dia berpikir bahwa dia sendiri yang bertindak. Dan bagaimana mungkin bisa mengerti tentang pemilihan Allah itu. Bagaimana mungkin bisa mengharmoniskan apa yang Allah pilih sementara kita sendiri memberikan tindakan-tindakan tertentu. Inilah sebabnya maka orang menghindari apa yang disebut dengan predestination. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita mesti mengerti apa yang dikatakan oleh Paulus tadi. Dikatakan sebab di dalam Yesus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi Allah sengaja memilih orang-orang tertentu untuk datang kepada keselamatan. Nah, kalau saya bicara dari Efesus 1 ayat 4 ini, saya ingin tegas bicara ini adalah doctrine of election. Ini adalah the doctrine of God's choosing us atau choosing people for salvation. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Allah memilih seseorang untuk keselamatan, maka itu adalah berkat yang terbesar di dalam hidupnya. Karena berkat itu menggaransi semua keselamatan di dalam tujuan hidupnya.
Tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa berkat yang terbesar itu adalah berkat kekekalan. Saudara, sesudah orang diselamatkan, maka orang itu bebas dari segala sesuatu. Dia bebas dari tekanan yang membuat dia takut, yaitu ketika dia mati, dia tidak mempunyai pengharapan. Jadi keselamatan itu merupakan ultimate purpose in human life, saudara. Jadi saudara, saya mau katakan saudara, bahwa doktrin of election ini adalah merupakan sebuah pengajaran yang terbesar. Kita harus tahu apa yang Tuhan sedang kerjakan atau lakukan di dalam kehidupan manusia. Efesus 1 ayat 4 itu bicara bahwa sebelum dunia ini dijadikan, maka Allah telah memilih kita. Allah telah memilih kita untuk masuk di dalam keselamatannya. Jadi pemilihan itu adalah sebuah tindakan dari Allah sebelum dunia dijadikan. Ia memilih orang-orang tertentu untuk diselamatkan. Bukan karena Allah melihat ada tindakan-tindakan atau kebaikan-kebaikan dalam diri orang tersebut, tetapi hanya karena kedaulatan Allah dan untuk kesenangan Allah sendiri. Jadi saudara, kalau engkau sekarang ini diselamatkan oleh Tuhan, maka itu bukan karena kebaikanmu, tetapi Allah memilih engkau untuk diselamatkan, untuk datang kepada Yesus Kristus, untuk mengikat perjanjian dengan Yesus Kristus. Karena apa? Hanya karena kedaulatannya dan hanya karena kesenangan Allah semata-mata. Saudara, kata memilih itu artinya dia itu sendiri mengambil salah satu pilihan untuknya. Ya, ini contoh saudara. Ketika engkau sedang membeli buah, engkau tentu memilih yang terbaik dari buah tersebut. Ketika engkau mengambil satu buah itu dinamakan dengan choose atau chosen. Engkau pick sendiri buah tersebut dan buah itulah yang terpilih dari antara semua buah yang terbaik. Ini sebuah contoh yang ingin saya katakan. Jadi saudara, tidak ada orang yang punya kemampuan atau tidak ada orang yang bisa menolak pemilihan Allah di dalam hidupnya. Hanya Allah sendiri yang memiliki kuasa untuk memilih pertama-tama orang tersebut. Kalau ada orang yang dipilih Tuhan untuk keselamatan, maka orang tersebut tidak punya kemampuan untuk menolak atau untuk menerima kasih karunia tersebut. Hanya Allah sendiri yang memberikan kepada dia kemampuan sehingga dia itu bisa dipilih Allah. Sampai sini bisa jelas ya. Engkau tidak bisa menolak atau menerima dia dari dalam pikiranmu sendiri, dari dalam hidupmu sendiri. Tapi itu adalah kemampuan yang Allah sendiri lakukan di dalam hidup kita. Nah, tentu kita bertanya bagaimana caranya pemilihan Allah ini? Apa yang mendasarkan pilihan Allah ini? Saudara, mungkin ada dua pikiran yang akan timbul dari pikiran kita. Apakah Allah memilih kita karena dia melihat kita akan memilih dia, atau Allah memilih kita semata-mata karena kasih karunia-Nya? Nah, saya mau menjawab dengan tegas hal ini, bahwa Allah memilih kita bukan karena dia melihat bahwa kita akan memilih dia, tapi Allah memilih kita tujuannya untuk kesenangan Allah semata-mata. Tujuan Allah memilih orang masuk di keselamatan itu adalah karena kasih karunia-Nya. Sekali lagi saya mau ulangi. Tujuan Allah memilih saudara, memilih saya dari dalam kekekalan atau sebelum dunia dijadikan, karena Allah memilih kita untuk kesenangan Allah semata-mata, untuk kasih karunia-Nya semata-mata. Jadi saudara, kalau engkau sekarang ini
dipilih oleh Tuhan menjadi orang yang diselamatkan, maka pemilihan Allah itu karena Allah memberikan kepada hidupmu kasih karunia-Nya. Sekali lagi saya mau katakan, kasih karunia-Nya. Mari kita ulangi. 1, 2, 3. Kasih karunia Allah. Jadi kalau kita ada di dalam Yesus, kalau kita mengikat perjanjian dengan Yesus, bukan karena kita yang memilih Yesus, tapi karena kitalah yang dipilih oleh Allah. Kalau kita datang kepada Tuhan, bukan karena kita punya kerinduan untuk datang kepada Tuhan, bukan karena kita ingin bersekutu dengan Tuhan, bukan karena kita yang membutuhkan Tuhan, tapi karena Allah sendiri yang memilih kita. Jadi bukan berdasarkan dari kehendak pribadi kita supaya kita diselamatkan. Tidak, saudara. Mengapa? Karena Alkitab dengan jelas katakan semua manusia sudah jatuh dalam dosa, semua manusia sudah tidak mempunyai kebenaran, semua manusia sudah mati di dalam dosa. Orang yang mati di dalam dosa, orang yang tidak mempunyai fungsi kebenaran karena dia mati, dia tidak sama sekali terbuka atau memiliki kerinduan untuk mencari Tuhan. Maka orang yang mati itu perlu dihidupkan oleh Allah. Orang yang mati itu perlu dibangkitkan oleh Allah. Dalam kaitan ini kita mengerti perkataan dari Yesus. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, meskipun orang itu sudah mati, orang itu akan dibangkitkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi lebih dulu ketika Allah memilih seseorang, dia akan bangkitkan orang tersebut. Sehingga orang tersebut mempunyai telinga yang terbuka, mempunyai hati yang sudah dilembutkan oleh Allah. Sehingga orang tersebut bisa merespon kepada panggilan Allah. Apakah orang itu adalah engkau? Apakah orang itu adalah saya? Apakah orang itu adalah orang-orang yang mendengar firman Tuhan pada saat ini? Saya berdoa supaya orang-orang itu mendapatkan pilihan daripada Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, pilihan Allah itu terjadi bukan karena Allah sudah melihat dari dalam kekekalan bahwa satu saat nanti engkau akan menerima Yesus. Engkau akan memilih dia. Bukan, sekali lagi. Pemilihan Allah itu sekali lagi hanya semata-mata karena kasih karunia-Nya. Sekali lagi katakan, pemilihan Allah dalam hidupku adalah karena kasih karunia-Nya. Aku tidak mempunyai kekuatan apapun. Aku tidak mempunyai hak apapun. Aku tidak mempunyai segala yang aku banggakan karena aku bisa datang kepada Yesus. Nah, makanya aku hanya bisa bermegah di dalam Yesus. Katakan di dalam dirimu, kalau engkau datang kepada Tuhan, kalau engkau mengenal Tuhan, mengikat perjanjian dengan Tuhan, dan engkau menjadi orang yang diberkati, engkau diselamatkan Tuhan karena engkau dipilih oleh Tuhan untuk menjadi orang yang menjadi kesenangan Allah. Menjadi orang yang menerima kasih karunia Tuhan. Yohanes 6 ayat 65 katakan Yesus bilang, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kecuali dikaruniakan oleh Bapa. Saudara, jadi tidak ada kesempatan, kekuatan. No one can means no one is able. Jadi kita tidak mampu. Kita tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri datang kepada Allah. Doktrin pemilihan, sound doktrin tentang election atau predestination mengatakan jauh sebelum dunia ini dijadikan, di dalam kekekalan Allah telah memilih. Pemilihan Allah bukan karena Allah melihatmu satu saat akan percaya, tetapi Allah mencurahkan kasih karunia-Nya. Karena ini adalah tindakan semata-mata dari Allah sendiri. Keselamatan itu adalah sebuah anugerah yang munculnya dari Tuhan sendiri. Sehingga kita bisa mengucap syukur. Katakan terima kasih Tuhan.
Aku berada dalam perjanjian bersama dengan engkau karena Yesus Kristus, dan aku adalah orang yang diberkati. Saudara, kita adalah orang yang diberkati. Saya tidak perlu nyanyi-nyanyi lagi, aku diberkati, siang aku diberkati, sore aku diberkati. Tidak lagi, karena saya memang orang yang diberkati. Karena di dalam Yesus, Allah telah memilih saya. Bukan karena Wanda Dumais baik, bukan karena Wanda Dumais hebat, bukan karena Wanda Dumais mampu mengaku Yesus, tetapi Allah lah yang mengasihi saya, manusia penuh dosa, manusia yang tidak layak, manusia yang tidak mampu memberikan jaminan kepada diri saya sendiri, bahkan tidak mampu merespon kasih karunia Allah kalau Allah tidak membangkitkan hidup saya, memberikan kepada saya kehidupan rohani di dalam Yesus. Saya yang mati dulu, sekarang saya hidup di dalam Yesus. Terpujilah kasih karunia Allah. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.